Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Pratiwi dengan NPM 23136. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu penyakit yang pada blok hematologi dan imunologi, yaitu leukemia. Baiklah, dimulai dari definisi dari leukemia itu. Leukemia adalah keganasan pada jaringan pembentuk darah, yaitu sumsum tulang, yang ditandai dengan proliferasi abnormal sel darah putih imatur atau bisa disebut blast, sehingga mengganggu produksi sel darah normal. Baik, itu adalah definisi dari leukemia sendiri. Dilanjutkan dengan etiologi. Etiologi dari leukemia yaitu pertama ada mutasi gen atau kelainan kromosom. Misalnya Philadelphia kromosom. Dan juga ada etiologinya dari paparan radiasi atau kemoterapi. Habis itu adanya paparan dari bahan kimia, adanya infeksi virus tertentu seperti HTLV-I, itu juga bisa menunjukkan etiologi dari leukemia sendiri. Baik, dilanjutkan dengan faktor resiko. Itu yang ketiga, itu faktor resiko dari leukemia. Yang pertama adanya riwayat keluarga dengan leukemia juga. Yang kedua adanya sindrom genetik seperti Down syndrome, di mana di sini dia adanya kelainan pada kromosom 21. Adanya riwayat terapi atau radiasi kemoterapi, adanya perjaan atau terpaparnya bahan kimia, dan juga bisa di faktor usia. Faktor usia juga menentukan faktor risiko dari leukemia itu sendiri. Baik, dilanjutkan dengan tanda dan gejala atau bisa disebut dengan manifestasi klinis. Manifestasi klinis dari leukemia ini sendiri yang pertama yaitu tanda-tanda anemia seperti lemah, pucat, lesu. Habis itu ada juga dengan ditandai dengan sesak. Juga ada pada pemeriksaannya ditemui trombositopeni, yaitu dengan bisa dilihat dengan mudahnya memar atau perdarahan gusi ataupun hidung. Saat gosok gigi, gusi sering berdarah atau saatnya mimisan. Habis itu ada infeksi berulang atau demam. Habis itu adanya limfadenopati dan hepatosplenomegali atau nyeri tulang juga bisa terjadi pada penyakit leukemia ini. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang tata laksana dari leukemia sendiri. Tata laksananya dibagi menjadi dua, yaitu tata laksana farmakologi dan tata laksana non-farmakologi. Dimulai dengan tata laksana farmakologi, yaitu kemoterapi, misalnya sitaribin, habis itu ada vinacristin, habis itu deonobisin, itu untuk kemoterapinya. Lanjut ke yang kedua, yaitu triggered terapi, target terapi, seperti imatibin untuk CML dengan BCR ABL. Dilanjutkan dengan imunoterapi, misalnya monoklonal antibody, itu salah satu imun terapi untuk farmakologi. Dilanjutkan dengan tata laksana non farmakologi, di mana itu seperti transfusi darah atau trombosit. Habis itu ada antibiotik, anti jamur, proliferasi. Habis itu juga transplantasi sumsum tulang, dimana kan tadi pada penyakit leukemia yang bermasalah itu pada jaringan pembentuk darah. Yang seperti yang kita tahu, jaringan pembentuk darah itu kan sumsum tulang. Jadi jika sudah mengalami hal yang berat leukemia, bisa membutuhkan transplantasi sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah normal kembali. Dan ini cuma pada kasus-kasus berat saja untuk transplantasi sumsum tulang. Baiklah, referensinya ada di bawah. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berbelit atau yang salah. Saya mohon maaf dan mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.